got you. I got you. Come back. Come on. I can't hold it anymore. No! Bagaimana jika keamanan gedung tertinggi di dunia malah jebol oleh sekelompok penjahat? Inilah gambaran dari film ini. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas sebuah film yang berjudul Skyscraper. Film ini mengisahkan bagaimana seorang mantan pasukan penyelamat harus kehilangan kakinya ketika ia sedang bertugas. Setelah itu, pria ini akan beralih profesi menjadi seorang analis keamanan sebuah gedung tertinggi di dunia. Ketika dalam pekerjaannya tersebut, ternyata sang pemilik gedung memiliki sebuah permasalahan dengan sekelompok penjahat. Lalu para penjahat tersebut nantinya malah membakar gedung tersebut dengan tujuan mendapatkan data rahasia yang berada di tangan pemilik gedung. Penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama memperlihatkan tim Combat Rescue sedang mencoba menyelamatkan sebuah keluarga yang sedang ditawan oleh ayahnya sendiri. Pemeran utama dalam film ini yang bernama Will sudah berada di garis depan dalam menyelamatkan keluarga tersebut. Akan tetapi ketika sedang dalam proses negosiasi dengan sang ayahnya keluarga tersebut, terjadi hal yang tak terduga. Karena pada saat itu sang ayah malah meledakkan bom bunuh diri di hadapan regu Combat Rescue dan anaknya sendiri. Kemudian, efek dari ledakan tersebut membuat Will dilarikan ke rumah sakit karena kondisinya sangat kritis. Ketika di rumah sakit, Will masih sempat-sempatnya melihat dokter cantik di hadapannya yang bernama Sarah, membuatnya hatinya berdegup kencang. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, ternyata Will saat itu sudah keluar dari tim Combat Rescue. Akan tetapi, efek dari ledakan sebelumnya membuat kaki Will harus diamputasi, dan sekarang menggunakan kaki palsu. Tidak hanya itu, Will berhasil menjalin kasih dengan Sarah hingga berkeluarga dengannya. Saat ini, keluarga Will dianugerahi anak kembar sesaudara yang bernama Henry dan Georgia. Saat ini, John beralih profesi menjadi ahli K3, yakni kesehatan, keselamatan, dan kerja. Atau dapat disebut ahli dalam menilai keamanan sebuah gedung pencakar langit. Saat ini Will dan keluarga sedang berada di Hong Kong, karena John akan melakukan pekerjaannya di sebuah gedung tertinggi di dunia. Gedung tersebut bernama The Pearl. Ketinggian The Pearl ini melebihi tinggi Burj Khalifa atau gedung manapun. Begitupun The Pearl memiliki jumlah lantai sebanyak 220 dan lantai paling tinggi terdapat sebuah bola seperti mutiara. Dengan sebutan gedung tertinggi di dunia, membuat The Pearl harus memiliki sistem keamanan yang mumpuni. Dikatakan bahwa The Pearl memiliki sistem pemadam kebakaran yang sangat canggih, karena dapat memadamkan api hanya dengan beberapa waktu saja. Pemilik dan pendiri The Pearl adalah warlock Hong Kong yang bernama Zhou. Kala itu, Zhou berniat memperkerjakan Will karena ingin menguji sistem keamanan The Pearl. Selain itu, Will akan ditemani oleh rekan kerjanya yang bernama Ben. Dalam pertemuan dengan Zhou, Will diberikan akses keamanan The Pearl untuk dilakukan analisis resiko dan bagaimana tingkat keamanan The Pearl berlangsung. Akses tersebut melalui tablet dengan kunci wajah Will menjadi sandinya. Di saat yang bersamaan, Ben melakukan kontak dengan nomor yang tak dikenal. Ben menyebutkan bahwa ia sudah hampir memiliki tablet aksesnya. Kemudian Will diajak oleh Zhou ke tempat terindah di The Pearl, yakni bola berbentuk seperti mutiara. Zhou menjelaskan bahwa di dalam bola tersebut memiliki kamera yang tersebar luas serta memiliki layar beresolusi tinggi. Terlihat ketika Zhou mengaktifkan bola tersebut, keluarlah beberapa layar seperti rumah kaca. Begitupun layar di dalam bola dapat merekam seluruh pemandangan di atas gedung, membuat seakan-akan mereka seperti melayang di udara. Setelah pertemuan tersebut, Ben mengajak Will untuk bertemu di sebuah pelabuhan. Mereka berbincang ringan mengenai pekerjaan.
Kemudian ketika perjalanan pulang, tiba-tiba seorang wanita asing datang melukai tangan Will lalu mengambil tas miliknya. Ben pun langsung berlari mengejar wanita tersebut. Meskipun itu hanya pura-pura saja, usut punya usut semua skenario yang terjadi dibuat oleh Ben. Singkat cerita, di tempat lain di ruang teknisi The Pearl, petugas di sana dikagetkan ada sebuah dinding yang tiba-tiba berlubang yang disusul oleh kawanan penjahat yang melumpuhkan semua teknisi di sana. Kawanan penjahat tersebut dipimpin oleh pria yang bernama Kores Bota. Kores dan tim datang beserta bahan-bahan mudah terbakar. Sepertinya mereka akan melakukan penyerangan di gedung The Pearl. Di sisi lain, Sarah beserta dua anaknya mengabarkan bahwa mereka pulang lebih cepat dari liburannya karena Henry merasa tidak enak badan, bahkan sampai muntah-muntah. Kemudian, Sarah bertemu dengan Kores dan tim yang sedang menyamar menjadi petugas teknisi di sana. Akan tetapi Sarah merasakan sebuah kejanggalan mengapa mereka membawa parasut dengan merek Kirin. Berlanjut, Kores beserta rekannya menaburkan sebuah bahan mudah terbakar di lantai lalu membakarnya. Begitupun sistem shower pemadam api secara cepat langsung berbunyi. Begitupun Sarah yang berada di kamarnya mendapatkan sebuah sinyal bahwa terjadi kebakaran di gedung The Pearl. Lantai yang terbakar berada di lantai bawah yang ditinggali oleh Sarah, membuat mereka pun mau tidak mau harus segera melakukan evakuasi. Di tempat Zoe menyuruh anak buahnya untuk segera menyelamatkan keluarga Will yang masih terjebak. Padahal saat itu sekretaris Zoe yang bernama Pris memintanya untuk segera melakukan evakuasi. Akan tetapi Zoe memilih untuk mengevakuasi keluarga Will terlebih dahulu sebelum ia pergi dari gedung The Pearl. Kemudian scene berganti, Will dan Ben yang sedang berada di tempat tinggal Ben mulai mengetahui ada kebakaran di gedung The Pearl. Di sini Ben terkaget mengapa Will masih memiliki tabletnya. Ternyata Will menyebutkan bahwa ia sempat memindahkan tablet ke dalam saku jasnya, membuat pencuri sebelumnya gagal untuk mengambil tablet tersebut. Mengetahui hal tersebut, Ben tiba-tiba meminta Will untuk segera memberikan tablet kepadanya. Saat ini Will kebingungan mengapa Ben melakukan hal tersebut. Tidak hanya itu, Ben mulai menodongkan pistol kepada Will yang membuat perkelahian di antara mereka tidak terelakkan. Ben, stop! Meskipun saat itu Ben harus sekarat karena tembakan pistolnya yang berhasil melubangi tubuhnya. Dan Ben pun meminta maaf karena malah melibatkan keluarga Will. Setelah itu Will bergegas menuju ke tempat kejadian perkara. Ketika di perjalanan, Will ditahan oleh Sia yang sebelumnya telah mencuri tas miliknya. Ternyata di sini Sia dapat mengimbangi skill bertarung Will sehingga Sia berhasil mencuri tablet milik Will. Sedangkan Sia sudah sampai di ruang operator The Pearl. Sia beserta anak buahnya langsung menghabisi para operator yang berusaha mengendalikan sistem The Pearl. Selain itu, Sia menyuruh salah satu hacker untuk meretas tablet milik Will agar mendapatkan akses keamanan. Itu mengakibatkan hacker berhasil mematikan sistem keamanan dan membuat api di dalam gedung semakin membesar. Di saat yang bersamaan, Will menelpon Sarah untuk segera berpindah ke lantai atas karena lantai yang di bawah sudah diblokade oleh api. Tak lama kemudian, anak buah Zoe datang untuk menyelamatkan Sarah. Akan tetapi mereka malah tewas akibat ada ledakan di sebuah ruangan yang menyebabkan Sarah harus berusaha menyelamatkan anaknya. Dengan semangat untuk menyelamatkan keluarganya dan merasa tanggung jawab mengenai keamanan gedung The Pearl, Will langsung berlari dari kerumunan polisi menuju alat berat yang dilihatnya. Sesampainya di sana dan sambil dikejar oleh pihak kepolisian, Will berpikir cepat untuk mencari jalan ke seberang gedung. Ia pun melihat sebuah secercah harapan untuk sampai ke lantai atas, yaitu melihat alat berat yang berada di seberang gedung. Selain itu, kejadian itu telah disiarkan di beberapa stasiun televisi dan menyebutkan bahwa Will adalah tersangka yang telah mematikan sistem keamanan kebakaran. Kemudian scene berganti, scene memperlihatkan Zoe dan tim mencari cara bagaimana dapat mengatasi masalah ini. Lalu asisten Zoe yang bernama Ajani memberikan sebuah spekulasi bahwa kejadian ini adalah ulah dari seseorang yang sengaja membakar The Pearl.
Ternyata spekulasi tersebut dibenarkan oleh Zoe. Bahkan Zoe mengatakan sudah dapat membaca semuanya dan Zoe pun yakin bahwa dalang dari semuanya adalah Kores yang menginginkan flash disk miliknya yang berisi data rahasia mengenai Kores dan kelompoknya. Lebih tepatnya flash disk itu berisi semua kejahatan Kores yang isinya dapat menjebloskan ke dalam penjara. Kembali lagi, Will yang sudah di atas gedung mulai memanjat untuk bisa sampai ke ruang kendali alat berat. Ketika Will mulai mendapatkan hambatan panjang, alat berat tersebut tidak sampai ke gedung The Pearl, membuat Will nekat melemparkan bola alat berat untuk bisa menjadi penghubung. Dengan gangguan yang diberikan oleh aparat kepolisian tidak membuat nyali Will ciut untuk bertekad melompat setinggi-tingginya ke gedung. Aksi tersebut ditonton oleh khalayak umum yang membuat para penonton berteriak menyorakinya. Kemudian, scene berganti. Ajani memimpin ekstraksi penyelamatan Zoe. Akan tetapi ketika Ajani merasakan ada yang janggal, yakni pilot helikopter bukan yang ia kenal, Ajani langsung menyarankan Zoe untuk putar balik. Akan tetapi Pris malah membuat gerakan tambahan dengan menyerang pihak Zoe, menandakan bahwa Pris termasuk dalam komplotan Kores. Tak lama kemudian, Kores dan anak buahnya langsung menghabisi anak buah Zoe hingga tewas. Beruntungnya saat itu Ajani masih memiliki tenaga untuk menembak pilot helikopter. Tembakannya tersebut membuat helikopter pun hilang kendali dan membuat sebuah ledakan yang menjadi kesempatan Zoe untuk melarikan diri ke penthouse. Beruntungnya tablet yang dipegang oleh Shia tidak memiliki akses untuk membuka penthouse karena akses tersebut dapat dibuka oleh Will saja. Hal ini membuat Kores memiliki rencana untuk menangkap keluarga Will dan menjadikan mereka sandera agar Will mau menyerahkan diri. Di sisi lain, Sarah sudah sampai ke lantai 100. Di sana ia dikagetkan oleh Pris yang berniat akan melukai Sarah. Akan tetapi, dengan gunting di sakunya, Sarah dapat melayangkan serangan balasan kepada Pris, serta menyuruh si kembar untuk melarikan diri. Sayangnya Sarah tidak dapat melewati jembatan tersebut karena ada besi jatuh dan membuat jembatan terpotong. Tak lama kemudian, ketika Sarah mulai terpojokan, beruntungnya Will saat itu datang di waktu yang tepat. Lalu untuk menyelamatkan Henry, mereka menggunakan sebuah papan kayu yang mengharuskan Sarah melewati kayu tersebut. Oh, I got you. Come back. Come on. I can't hold it anymore. No! Hingga di mana Will menyuruh Sarah untuk turun menggunakan lift darurat. Akan tetapi, lift tersebut harus ditarik tuas remnya agar tidak langsung jatuh menghantam lantai dasar. Begitupun Will berusaha mencari Georgia yang sebelumnya berpisah dengan Henry ketika melakukan pelarian. Will berhasil menemukan Georgia yang berada di ruang teknisi. Namun saat itu anak buah Kores yang berhasil Will habisi tidak cukup karena Kores dan yang lainnya tiba-tiba hadir di hadapan Will. Kemudian Will pun dibawa ke depan penthouse agar segera mencari cara dalam membuka penthouse dengan ancaman akan melemparkan Georgia. Mau tidak mau, Will pun tidak bisa membiarkan anaknya tewas. Dan akhirnya ia langsung bergegas mencari cara untuk membuka penthouse. Ternyata akses tersebut berada di tempat yang cukup berbahaya. Dengan bermodalkan lakban, Will sedikit demi sedikit sampai ke ruang kendali yang hampir hancur. Akhirnya dengan susah payah Will berhasil membuka pintu penthouse. Kemudian scene berganti. Setelah Will berhasil memasuki penthouse dengan cara melemparkan kaki palsunya agar pintu terhenti sejenak, membuat Will berhasil masuk ke dalam.
Terjadi perbincangan di antara mereka. Zoe mengungkapkan bahwa maksud mengapa Kores membakar lantai tengah agar Zoe melakukan evakuasi. Kemudian Kores akan menunggu di helipad untuk mengambil flash disk milik Zoe. Selain itu, informasi rahasia mengenai Kores itu sangat berpengaruh bagi keberlangsungan hidupnya. Karena tidak hanya informasi mengenai Kores, akan tetapi meliputi data rahasia mengenai atasan-atasannya Kores. Kemudian Will menjelaskan bahwa anaknya sekarang dalam bahaya, serta Will meminta kepada Zoe untuk mengikuti rencana dalam penyelamatan anaknya. Rencana yang akan dilakukan termasuk akan mengamankan flash disk milik Zoe agar tidak jatuh ke tangan Kores. Di tempat lain, Sarah melaporkan kepada pihak aparat kepolisian bahwa dalang dari kebakaran tersebut bukan disebabkan oleh suaminya, melainkan itu dilakukan oleh kelompok penjahat yang dipimpin oleh pria bernama Kores Bota. Inspektur polisi pun langsung mencari data diri Kores serta menemukan bahwa Kores adalah DPO pihak militer. Akan tetapi sang inspektur belum mengetahui motif sebenarnya Kores melakukan pembakaran gedung The Pearl. Selain itu, Sarah menceritakan bahwa dirinya pernah melihat Kores membawa sebuah parasut. Mendengar kata parasut, inspektur langsung menganalisis kemungkinan tempat yang akan dijadikan titik pendaratan Kores dan tim. Kemudian scene berganti, scene kembali memperlihatkan Will yang sedang menyekap Zoe dan berniat menyerahkan kepada Kores. Kemudian terjadi skenario Zoe yang berhasil lepas lalu menodongkan pistol ke arah Will. Zoe pun mengancam Kores untuk memberikan sebuah parasut kepadanya. Ternyata mengapa sampai saat ini Kores tidak berani menghabisi Zoe karena flash disk miliknya sangat canggih. Jika beberapa saat tidak terdeteksi Zoe masih hidup, maka file tersebut akan otomatis terkirim ke pihak yang berwajib. Kemudian ketika Kores mulai lengah, Zoe pun mencoba membuat kondisi saat itu tidak terkendali dengan cara melemparkan flash disk miliknya ke ruang bola. Ternyata Will memiliki ide untuk memasukkan Kores dan pasukan ke ruang bola. Inilah pertarungan final antara Will melawan kelompoknya Kores. Sedangkan Georgia pun mencoba untuk bersembunyi. Will dan Zoe yang mengetahui letak posisi layar membuat keadaan mereka di atas angin, serta membuat anak buah Kores dihabisi satu persatu. Akan tetapi untuk menghabisi Kores tidak semudah apa yang mereka kira. Apalagi Kores berhasil melakukan serangan balasan yang membuat Zoe tertembak di perutnya. Kemudian Kores berhasil menemukan Georgia dan menyandra menggunakan granat. Pemandangan ini menjadi kilasan ingatan ketika Will sedang menjalankan misi sebelumnya. Akan tetapi pada saat ini Will berhasil menyelamatkan Georgia dengan cara bersiasat menggunakan layar yang membuatnya berada di belakang Kores. Kesempatan tersebut langsung dimanfaatkan dengan baik oleh Will. Ia pun berhasil menghabisi Kores dengan cara mendorongnya. Will pun langsung memeluk Georgia dengan erat karena sudah pasrah dengan keadaan gedung yang sudah hampir habis terbakar. Di tempat lain, aparat kepolisian berhasil menemukan titik target terjun payung yang sebelumnya digunakan oleh Kores. Di sana, Sia beserta anak buah yang lain sempat melakukan perlawanan. Hingga di mana Sarah pun mengembalikan keadaan dengan telak. Dan tentunya berhasil membawa kembali tablet milik Will. Dengan bergegas, Sarah berhasil mengaktifkan sistem keamanan dan membuat The Pearl seketika mengaktifkan shower canggih. Lalu berhasil membuat api di sana mati seketika. Will, Georgia, dan Zoe pun berhasil menyelamatkan diri ketika helikopter telah berhasil menyelamatkan mereka. Di dalam perjalanan, Zoe menyebutkan bahwa akan membangun ulang kembali The Pearl dan menjadikan Will menjadi penyelamat The Pearl. Dan scene terakhir, scene memperlihatkan pertemuan Will beserta Sarah yang menjadi pemandangan yang cukup membuat haru biru. Dan film pun tamat.